Saya mahasiswa psikologi Kristen. Pada malam hari ini saya akan mengobservasi seorang ibu yang berumur 56 tahun di dalam tugas saya dalam perkembangan dewasa Madya. Saya akan memperkenalkan, boleh Ibu perkenalkan nama, umur berapa, pekerjaannya apa, Bu? Oke, saya perkenalkan diri, nama saya Ibu Dewi, umur saya 56 tahun dan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Ya. Kita akan mulai dengan pertanyaannya, ya Bu ya. Ya. Di dalam perkembangan fisik Ibu, saya mau bertanya bagaimana perkembangan fisik yang Ibu alami sejak masa sekarang ini dibandingkan dengan dahulu dengan sekarang, Bu. Kalau Atau mungkin kesehatan dalam rambut ataupun kulit ataupun ada perubahan dalam diri Ibu. dalam masa sekarang ini yang saya rasakan setelah umur sudah meningkat, otomatis umur saya kan sudah 56 tahun, mau beranjak ke atasnya lagi ke 57 tahun kan. Banyak yang saya rasakan, perubahan-perubahan di dalam tubuh kami, mata kabur, terus badan rasanya kan letih, terus kulit kan, kalau masih muda kan otomatis masih kencang, halus. Dan sekarang sekarang ini saya sudah merasakan kulit sudah mulai berkeriput. Saya lihat-lihat itu, aduh, ini kulit saya semakin kering. Kadang-kadang, macam mana ini kulit saya semakin berkeriput ini. Nah, itulah yang saya rasakan. Terus tulang-tulang itu rasanya sangat sakit, sendi-sendi kayak gitu kan sudah terasa, sudah sangat saya rasakan dalam masa-masa ini. Dan pertanyaan yang kedua, Bu, apakah Ibu menghadapi tantangan kesehatan tertentu semasa ini, Bu? Maksudnya Apa keluhannya Ibu, apa yang Ibu hadapi? Mungkin ada Ibu menghadapi tantangan tentang kesehatan Ibu. Apakah Ibu ada terganggu dalam kesehatan Ibu? memang saya sangat merasakan sangat terganggu di dalam keseharian saya, aktivitas saya sehari-hari, merasakan letih, lesu, macam tidak bermaya kayak gitu. Sering kan rasa itu kayak malas gitu, sebab badan kan sudah lenguh gitu, macam itu yang masa sekarang ini. Apakah ada misalnya kolesterol dan tinggi, apa yang dihadapi? Memang masa ini memang yang saya rasakan, memang ada kolesterol, darah tinggi memang ada, sama asam urat yang ada masa sekarang ini. Dan apakah Ibu masih menses atau sudah menopause, Bu? Masa sekarang ini saya kan sudah umur 56, mau nginjak umur 57. Jadi ya memang sudah tidak menopause sudah. Dan kita akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu perkembangan kognitif, Bu. Bagaimana cara berpikir Ibu berubahkah sejak memasuki dewasa Madya ini, Bu? Memang iya, kan kami sudah tua kan, otomatis kan pemikiran kami tuh kayak lebih dewasa gitulah ya, lebih dewasa gitu, cara mengambil keputusan, cara mengambil berpikir itu kan lebih ke depannya, itu kedewasaan gitu dibandingkan dari yang dulu kayak gitu.
Jadi lebih bijaksana lah artinya Bu ya, betul betul untuk betul. mengambil satu keputusan ya. Mm-mm. Oke. Nah, Pertanyaan ketiga ya Bu ya, ya. perkembangan tentang emosi ya Bu ya. Bagaimana Ibu mengelola emosi seperti stres ataupun kecemasan selama masa dewasa Madia ini Bu? Ya, kalau bagi saya memang apa namanya, saya berusaha untuk menekan dengan apa, rasa stres, rasa apa yang saya alami selama ini, dengan cara saya mau berolahraga itu saya tidak bisa. Kalau lari sekarang itu merasa berat kaki saya, jadi saya hanya jalan saja atau gerakan biasa tangan kaki itu biar bergerak gitu. Terus yang kedua, saya suka berkebun, jadi saya fokuskan, saya setelah bekerja ada time ada apa, saya pergi ke belakang untuk berkebun. Jadi untuk menghilangkan stres saya, menanam tanaman, apa, melihat apa tanaman saya yang sudah apa namanya itu hijau subur, ada berbuah itu. Jadi pikiran dan hati saya merasa fresh, merasa happy lah. Jadi bisa mengurangi untuk rasa stres itu bisa berubah gitu ya, itulah. Dan pertanyaan keempat Bu, tentang perkembangan sosial Bu ya. Bagaimana hubungan Ibu dengan keluarga, teman-teman, dan semasa sekarang ini? Kalau masalah keluarga, masa sekarang ini, kalau apa, keinginan saya ya ingin apa namanya, selalu berkumpul sama anak, sama keluarga, semua bisa berkumpul gitu. Terus sama apa namanya, kawan-kawan semua yang dulu kah apa itu belum pernah berjumpa kah, gimana bisa bertemu kembali, kita bisa saling mengobrol, kita saling bisa bertukar pikiran kayak gitu Ya, intinya Ibu juga selalu berkumpul dengan komunitas juga Bu. iya betul Sosialisasi juga Iya. Bu ya. Kami ada apa namanya, ada satu perkumpulan religius lah ya, religius keagamaan. Jadi kita di sana bisa berkomunikasi, bisa apa namanya, berkumpul, saling bertukar pikiran. Kadang-kadang kita bisa kami kan ini kan orang Kristen ya, Ya. kami pun orang Kristen, jadi kami di sana berkumpul, bisa bernyanyi, menyembah. Nah, disitulah kami bisa melepaskan apa-apa itu, apa namanya, sukacita, ada sukacita di situ. Iya. Dan ini Bu, yang pertanyaan kelima, perkembangan minat. Apakah Ibu mempunyai hobi di masa sekarang ini? Hobi apa dalam yang Ibu inginkan pada saat ini? Maksudnya hobi yang Maksudnya mungkin Ibu suka apa? Dulu kan di masa sekarang ini Ibu sukanya apa? Apakah bertanam ataukah berkebun, seperti berkebun? Lebih keinginan Ibu apa? sorry, iya, saya ada apa, pemikiran ke situ. Saya memang suka berkebun gitu, suka tanam apa-apa gitu yang bisa menghasilkan gitu untuk masa tua gitu. Iya. Jadi tugas ke-6 ya Bu ya, tugas perkembangan yang dicapai apa, keinginan Ibu apa, maksudnya yang harus dicapai untuk masa sekarang ini sampai ke masa depan ini? Apa keinginan Ibu gitu, apa yang cut masih di Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 Bu ya. Ya. Tugas perkembangan yang dicapai. Bagaimana pencapaian karir Ibu
semasa ini? Ya, oke. Pencapaian karir semasa ini, saya selama bekerja di sini saya sudah mempersiapkan untuk anak-anak saya semua. Saya sudah sediakan semua untuk masa depan anak saya, walaupun tidak seberapa, tidak seperti yang saya harapkan. Tetapi saya sangat mensyukuri apa yang sudah Tuhan sediakan kepada saya, walaupun tidak seperti yang saya harapkan, seperti yang saya inginkan, cita-cita saya, tetapi kami tetap bersyukur yang Tuhan sudah berikan kepada saya, Tuhan yang sudah amanahkan kepada saya. Nah, berarti Ibu sudah mempersiapkan diri untuk ke masa depannya ya Bu ya. Iya. Terus ke 7 Bu, masalah yang dihadapi, apa yang membuat Ibu merasa cemas untuk menghadapi masalah ke depannya? Memang kalau masa seumur-umur ini kan anak-anak masih belum, Masih kecil maksudnya ya, Bu, masih kecil, belum belum apa namanya, pokoknya Belum masih matang kecil ya. lah, belum matang ya itu. Memang saya merasa khawatir bagaimana kedepannya nanti, masa depan anak-anak itu kan. Itulah yang saya pikirkan selama ini. Tetapi kami berserah saja kepada Tuhan. Saya serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Itu jalan Tuhan memang ada. Itu saja yang saya serahkan kepada Tuhan. Dan pertanyaan yang terakhir Bu ya, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi waktu Ibu merasa cemas, sehingga masalah ini bisa diselesaikan? Satu, saya selalu minta petunjuk sama Tuhan untuk mengatasi apa masalah-masalah saya yang selama ini. Jadi saya kekhawatiran saya itu saya serahkan kepada Tuhan. Itu semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Memang kalau secara manusia memang semua itu terus khawatir, masa depan kah, apakah nanti gimana kah gitu. Tapi saya hanya berserah kepada Tuhan. Kekhawatiran saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab masa depan saya gimana, mengalir saja begitu. Ya, pertanyaan kita sudah selesai, observasi kita sudah selesai. Saya berterima kasih kepada Ibu Dewi yang telah bersedia dengan saya mewawancarai Ibu untuk keperluan tugas sekolah saya. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan atas bantuan Ibu, atas kerjasama Ibu di dalam tugas saya. Ya, terima kasih sama-sama.